Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan seiman dan seagama, selamat datang di channel Al-Mutakin. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada antum semua. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang sangat heroik, kisah perjalanan panjang yang indah dari seorang manusia yang paling mulia, penutup sekalian nabi-nabi dan rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kisah ini sedikit panjang walaupun sudah kita ringkaskan, maka kami akan membuatnya kepada beberapa part dengan judul yang berbeda-beda, insya Allah Ta'ala. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Baik, kita masuk ke dalam kisahnya. Mungkin ini adalah judul pertama yang cocok untuk mengkisahkan perjalanan kehidupan Nabi Muhammad. Karena kita juga perlu mengetahui bagaimana kondisi kehidupan masyarakat Jazirah Arab sebelum datangnya Rasulullah. Baik, kita mulai dari kota Mekah dulu. Mekah pada masa sebelum lahir Rasulullah merupakan sebuah kota yang terletak di tengah-tengah gurun di Jazirah Arab. Walaupun memiliki arah yang kurang strategis untuk perdagangan dunia, namun kota ini tak kalah ramai dengan peziarah yang mengunjunginya. Setiap tahun manusia di seluruh penjuru dunia berbondong-bondong datang ke kota itu, untuk mengunjungi bangunan yang dilapisi kain hitam yang megah dan menjulang tinggi ke langit. Manusia datang untuk melaksanakan tawaf di Baitullah, karena ibadah haji sudah diperintahkan dari zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Meski tata peribadatan haji kala itu sudah melenceng sangat jauh dengan ajaran Nabi Ibrahim. Karena jarak zaman yang sudah sangat jauh dan tidak diturunkan seorang nabi kepada orang Arab setelah Nabi Ismail alaihissalam, maka orang Arab khususnya orang Mekah kala itu berada pada masa yang dinamai dengan jahiliyah atau era kebodohan. Mereka menjadi penganut paganisme, yaitu mempercayai dewa-dewa dan menyembah berhala-berhala. Walaupun mereka tahu bahwa Allah adalah nama bagi Tuhan, namun bukan kepadanya tempat mereka menyembah dan meminta. Tentu hal ini sangat jauh dengan ajaran Nabi Ibrahim, yaitu Islam yang meyakini bahwa Allah itu satu dan tidak ada Tuhan melainkan Dia. Namun masih ada juga segelintir kecil orang yang masih paham tentang ajaran Nabi Ibrahim. Di antaranya yaitu Abdul Muthalib. Beliau merupakan salah satu dari pemuka ternama Quraisy, yaitu suku paling mulia di Arab bahkan di muka bumi ini, karena seorang nabi yang paling mulia lahir dari suku ini. Mengingat musim haji yang sebentar lagi akan tiba, sebagai orang yang terkemuka di Mekah, Abdul Muthalib harus siap menyambut kedatangan tamu-tamu Ka'bah yang akan datang sebentar lagi. Namun ada saja kendala yang dari dulu belum terselesaikan, namun kini harus segera terselesaikan. Karena seperti biasa kalau musim haji banyak sekali peziarah, tentu banyak pasokan air yang dibutuhkan untuk diberikan kepada para peziarah. Di balik itu sumber-sumber air yang berada di Mekah kala itu semakin mengering. Tentu tidak akan mencukupi kebutuhan para peziarah yang akan datang. Berbeda halnya beberapa abad yang lalu, di mana Mekah masih mempunyai sumber mata air Zam-Zam, yaitu sumur yang tercipta dari hentakan kaki Nabi Ismail saat beliau kehausan. Kadar air di sumur ini tidak pernah berkurang sama sekali. Namun sayangnya sumur ini sudah ditimbun oleh suku Jurhum sekitar 300 tahun yang lalu, karena terjadi sengketa di Mekah kala itu. Namun orang Mekah tidak mau mencari sumur Zam-Zam itu lagi. Mereka lebih memilih menggali sumur-sumur yang lain. Akibat ulah daripada leluhurnya, Abdul Muthalib menjadi pusing memikirkan cara bagaimana mendapatkan sumber air yang melimpah untuk diberikan kepada jamaah haji. Andai saja sumur Zam-Zam masih ada, mungkin kakek Nabi itu tidak perlu ambil pusing memikirkan pasokan air untuk jamaah haji setiap tahunnya. Namun sekarang sumur Zam-Zam telah tertimbun sangat dalam hingga menimbunkan namanya pula, sehingga mayoritas penduduk Mekah tidak mengetahui lagi tentang sumur Zam-Zam itu.
Pada suatu malam Abdul Muthalib tidur di hijir Ismail yang terletak di dekat Ka'bah. Kakek Rasulullah itu bermimpi berjumpa dengan seseorang pria yang memakai pakaian serba putih. Pria itu mengatakan, "Galilah Zamzam." Kakek Nabi menanyakan apa itu Zamzam. Pria itu kembali menjawab, "Zamzam adalah sumur yang airnya tak habis-habis. Sumur yang tidak tercela. Air sumur itu bisa engkau berikan kepada jamaah haji. Ia terletak di antara bangkai dan darah. Di situ terdapat burung gagak yang mematuk bangkai, dan semut yang keluar masuk dari sarangnya." Bahkan dalam satu riwayat beliau beberapa kali bermimpi yang sama dengan itu. Mimpi itu seolah-olah memecahkan teka-teki yang selama ini terkunci di pikiran Abdul Muthalib. Beranjak dari tidurnya, beliau mencari lokasi yang digambarkan pria dalam mimpinya itu. Sehingga sampailah ia di hadapan dua berhala yang bernama Isyaf dan Nailah. Betul saja di antara dua berhala itu terdapat bangkai unta dan darah. Di atas bangkai itu ada seekor gagak yang sedang mematuk bangkai, dan semut yang keluar masuk dari sarangnya. Oleh karena itu beliau bertekad kuat untuk menggali sumur di antara dua berhala itu. Tentu pekerjaan ini mengandung resiko yang besar, mengingat dua berhala itu adalah simbol kesucian bagi orang-orang jahiliyah. Maka ia mengajak putra sulungnya yang bernama Al-Harits untuk mengawalnya selama proses penggalian dilakukan. Beliau pun mulai menggali tanah itu. Benar saja baru beberapa hentakan cangkul yang beliau hayunkan membuat puluhan pasang mata memandang pekerjaannya. Tak sedikit dari mereka yang mengecam keras pekerjaan Abdul Muthalib karena dianggap sudah mengotori tempat suci mereka. Desakan demi desakan warga membuat Al-Harits yang mengawal pekerjaan ayahnya itu tak dapat lagi menahan tekanan yang hebat itu. Sehingga Abdul Muthalib merasa miskin hari itu. Seandainya beliau memiliki banyak anak, tentu anak-anaknya akan kuat bahu-membahu untuk mendukung pekerjaan ayahnya itu. Sampai-sampai beliau bernazar, jika anaknya sampai hingga 10, maka salah satunya akan dikurbankan. Dan beliau mengumumkan nazarnya di hadapan orang-orang Mekah kala itu, menunjukkan betapa seriusnya Abdul Muthalib untuk menggali tempat itu untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk pribadinya sendiri. Setelah memahami keseriusan Abdul Muthalib, mereka membiarkan pekerjaan beliau terus dilanjutkan. Sehingga mimpi kakek Nabi itu terwujudkan, kini sumur Zam-Zam telah kembali terbuka. Dan bisa dinikmati bersama baik penduduk Mekah maupun peziarah. Beberapa tahun pun berlalu, tak terasa kini Abdul Muthalib sudah memiliki 10 orang anak yang sebagian besar sudah beranjak remaja. Di balik raut wajah yang senang, tersimpan rasa sedih yang mendalam, karena sudah tiba saatnya seorang pemimpin Mekah itu harus melunasi nazarnya beberapa tahun yang lalu. Beliau pun mengumpulkan anak-anaknya, dan menceritakan perihal nazarnya beberapa tahun silam. Mereka bertanya, "Apa yang harus kami lakukan wahai ayah?" Luar biasa anak-anak Abdul Muthalib ini, mereka tidak gentar sama sekali. Padahal sebentar lagi salah satu di antara mereka akan terkena sayatan pedang ayahnya sendiri. Kakek Nabi itu menjawab, "Tulislah nama-nama kalian pada anak-anak panah ini," sambil beliau menyodorkan 10 anak panah yang dibagikan satu persatu. Sesudah mereka menulis nama-namanya pada anak panah, lalu anak panah itu diberikan kepada pengundi. Diundilah anak panah itu, tak disangka nama yang keluar adalah Abdullah. Serasa tersayat-sayat hati Abdul Muthalib membayangkan bahwa putra kesayangannya itu akan terenggut nyawanya di tangan beliau sendiri. Namun nazar tetaplah nazar, itu merupakan hutang kepada Allah yang harus ditepati. Abdul Muthalib pun sudah siap untuk mengkurbankan anaknya itu. Ia keluar dan mengumumkan kepada semua penduduk Mekah bahwa ia akan melaksanakan nazarnya. Dan yang harus dikorbankan adalah Abdullah. Semua orang Quraisy tidak menyetujui kehendak Abdul Muthalib itu. Sebagian dari mereka takut nazar Abdul Muthalib ini suatu saat menjadi tradisi di Mekah. Sehingga salah seseorang pria datang menghampiri Abdul Muthalib. Beliau adalah Al-Mughirah, beliau adalah pemimpin Bani Mahsum, yang merupakan salah satu cabang yang terkenal di kalangan Quraisy.
Al-Mughirah mencoba mencari solusi agar Abdul Muthalib tidak mengorbankan putranya itu. Ia mengatakan, "Wahai Abdul Muthalib, jangan lakukan itu. Abdullah adalah pemuda yang tiada duanya." Berwajah cerah dan berakhlak mulia, Abdul Muthalib menjawab, "Namun ini nazar, tentu tidak bisa ditarik kembali." Lalu Al-Mughirah menyarankan kepada Abdul Muthalib untuk pergi menemui seorang wanita penasehat spiritual di Hijaz. "Wanita itu akan menunjukkan jalan yang membuat Allah ridha dan menyelamatkan anakmu," kata Al-Mughirah. Akhirnya Abdul Muthalib menemui wanita itu di Khaybar, lalu ia menyuruh agar Abdul Muthalib mengundi Abdullah dengan 10 ekor unta. Jika undian tetap jatuh kepada Abdullah, maka tambahlah 10 ekor unta dan terus berlanjut hingga Allah meridainya. Abdul Muthalib pun mengundi putra kesayangannya itu dengan 10 ekor unta, namun undian masih mengeluarkan nama Abdullah. Beliau terus menambahkan untanya hingga sampailah 100 unta beliau tambahkan, barulah kemenangan memihak kepada Abdul Muthalib dengan keluarnya nama 100 unta. Sebagai bentuk rasa syukur, beliau mengorbankan 100 unta itu dan membuat pesta makanan, siapa saja yang datang berhak menikmati jamuan daging unta. Saat Abdullah sudah beranjak dewasa, Abdul Muthalib hendak mencarikannya seorang istri. Dalam satu riwayat umur Abdullah kala itu sudah menginjak angka 24. Maka sudah pantas baginya untuk membina rumah tangga. Terdengar sebuah kabar bahwa di Madinah ada kerabat jauh dari Abdul Muthalib. Beliau adalah Abdul Wahab yang berasal dari Bani Zuhroh. Wahab mempunyai seorang anak gadis yang bernama Aminah. Aminah dikenal sebagai seorang wanita yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Selain itu parasnya juga menawan, terlebih lagi berasal dari keturunan yang mulia. Tentu sangat serasi bila Abdullah yang merupakan idola orang-orang Mekah karena akhlaknya yang mulia, tampan parasnya, dari keturunan yang mulia, bila disandingkan dengan Aminah yang beridentitas seperti demikian juga. Hal ini sangat memotivasi Abdul Muthalib untuk segera menikahkan Abdullah dengan Aminah. Lalu ayah dan anak itu pun berangkat ke Madinah. Sesampai di Madinah, Abdul Muthalib menjumpai Abdul Wahab dan langsung meminang Aminah untuk Abdullah. Abdul Wahab pun langsung menerima lamaran dari Abdul Muthalib. Karena ia melihat Abdullah adalah pria yang baik-baik dan sopan, hingga pernikahan pun dilaksanakan. Semua mata yang memandang terkesima melihat dua mempelai yang duduk di atas pelaminan itu. Para pemuda telah dikalahkan oleh Abdullah hari itu, di mana Abdullah sudah memenangkan hatinya seorang primadona kota Madinah saat itu. Begitu juga para gadis telah dikalahkan oleh Aminah hari itu, di mana Aminah sudah menaklukkan hati seorang idolanya orang Mekah saat itu. Melihat keserasian Abdullah dan Aminah pada hari yang berbahagia itu, Abdul Muthalib merasa iri, sehingga beliau pun ikut meminang seorang wanita, anak daripada saudaranya Wahab, yaitu Wuhaib. Nama wanita itu adalah Hala. Lalu Abdul Muthalib pun menikahinya. Dari keturunan Hala, Abdul Muthalib dikaruniai seorang anak yang bernama Hamzah, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 hari Abdullah menginap di rumah keluarganya Aminah sesuai adat orang Arab kala itu. Setelah 3 hari mereka pindah ke Mekah di kediaman Bani Hashim, yaitu kerabat-kerabat Abdullah. Tidak lama mereka tinggal bersama. Abdullah pun berangkat ke Syam untuk perjalanan dagang. Beberapa hari setelah kepergian Abdullah, Aminah bermimpi ia didatangi sesosok orang yang berpakaian serba putih. Ia mengatakan kepada Aminah, "Sesungguhnya engkau sedang mengandung pemimpin umat ini. Maka apabila engkau melahirkannya, ucapkanlah, 'Aku memohon perlindungan untuknya kepada Allah yang Maha Esa dari kejahatan semua yang dengki,' lalu beri nama dia Muhammad." Dalam sebagian riwayat disebutkan, saat Aminah mengandung beliau bermimpi bahwa dari dalam dirinya memancarkan cahaya yang menerangi hingga ke negeri Syam. Mimpi-mimpi ini menjadi tanda bahwa yang ada di dalam kandungan Aminah adalah seorang yang memiliki kedudukan besar di masa depan. Kembali lagi ke Abdullah, bapak Rasulullah itu kini telah sampai ke negeri Syam. Tidak ada dalil yang spesifik tentang berapa lama beliau berada di Syam. Yang jelas setelah selesai berdagang, beliau dan rekan niaganya pun berangkat kembali ke Mekah. Pada perjalanan pulang, Abdullah merasa lemas, rasa-rasanya dia mulai jatuh sakit. Sesampainya di Madinah beliau beristirahat di kediaman kerabatnya yang berada di Madinah. Sampai-sampai teman musafirnya yang lain meninggalkan Abdullah untuk pulang ke Mekah terlebih dahulu. Saat rombongannya Abdullah sampai ke kota Mekah,
Abdul Muthalib tidak melihat sosok anak kesayangannya di antara rombongan itu. Sontak keheranan kakek Rasulullah itu bertanya kepada mereka, "Di mana Abdullah?" Lalu mereka mengatakan bahwa Abdullah terserang penyakit saat perjalanan pulang. Maka sekarang dia sedang beristirahat di Madinah pada kediaman Bani Adi bin Najjar, kata mereka. Tak enak hati, Abdul Muthalib mengutus anak sulungnya yaitu Al-Harits untuk menyusul Abdullah yang berada di Madinah kala itu. Namun sayangnya ketika Al-Harits sampai ke sana, Abdullah telah wafat dan dikebumikan di An-Nabigah. Terpaksa Al-Harits pulang dengan membawakan kabar duka kepada sang ayah. Wafatnya Abdullah juga meninggalkan luka yang sangat dalam kepada Aminah yang sedang mengandung putra mereka. Tak disangka ternyata berpamitan Abdullah untuk pergi berniaga adalah untuk kepergiannya yang selama-lama. Ikhwan seiman dan seagama yang dirahmati Allah. Tak adil rasanya bila kita mendengar kisah sebelum lahirnya Rasulullah, tanpa mendengarkan suatu peristiwa yang sangat masyhur di kalangan kaum muslim. Yaitu peristiwa Tahun Gajah. Sekitar 50 hari sebelum lahirnya Rasulullah, ada seorang pria, bisa dikatakan dia jenderal, bisa dikatakan ia adalah seorang raja di Yaman. Namanya Abraha. Beberapa tahun yang lalu ia diperintahkan oleh Raja Ethiopia untuk menaklukkan kerajaan Himyar di Yaman. Setelah berhasil, ia pun menjadi gubernur di Yaman. Beberapa tahun setelahnya ia pun dilantik menjadi raja independen. Abraha sangat terobsesi dengan Ka'bah, karena setiap tahun orang berbondong-bondong pergi ke Mekah, hanya untuk pergi ke Ka'bah. Padahal letak Mekah kurang strategis dengan jalur perdagangan dunia. Tidak seperti Syam, Persia dan Mesir. Bahkan orang Mekah saja harus pergi ke Syam atau Yaman untuk berdagang. Namun mengapa orang-orang di dunia begitu antusiasnya untuk pergi ke Ka'bah, padahal mereka tidak akan menghasilkan keuntungan sepeser pun saat datang ke Baitullah itu. Maka Abraha bertekad kuat untuk membangun sebuah bangunan yang akan mengalahkan Ka'bah. Maka dibangunlah sebuah gereja yang megah. Ia mengatakan kepada rakyatnya bahwa gereja ini akan membuat manusia-manusia akan berpaling dari Ka'bah dan akan pergi ke Yaman untuk masuk ke gereja ini, begitu katanya. Di balik itu, ada seorang pemuda asal Mekah yang bernama Malik bin Kinanah kebetulan sedang berada di Yaman kala itu. Merasa geram atas pernyataan sombong Abraha, dia masuk ke gereja itu dan membuang kotoran di dalamnya. Lalu kotoran itu dioles-oleskannya ke tembok-tembok gereja. Mendengar hal itu, Abraha murka. Lebih-lebih pelakunya adalah orang Mekah itu sendiri. Maka ini adalah kesempatannya untuk menghancurkan Ka'bah, dengan judul, "Balas Dendam Karena Tempat Suci Mereka Dilecehkan." Untuk persiapan perang Abraha meminta kepada Raja Ethiopia agar dikirimkan gajah perang mereka yang paling besar yaitu Mahmud namanya. Setelah gajah itu sampai, Abraha pun merakit pasukan besarnya untuk bergerak menuju ke Mekah. Saking banyaknya pasukan Abraha, debu-debu beterbangan sehingga tak terlihat apa-apa lagi di jalanan padang pasir itu. Hingga sampailah pasukan Abraha di suatu daerah yang bernama Mugamas sekitar 24 km lagi untuk sampai ke Mekah. Di situ mereka mendirikan tenda-tenda. Abraha mengirim 2 orang pasukannya agar menjumpai pemuka Mekah untuk memberitahukan bahwa Abraha sudah siap untuk menghancurkan Ka'bah. Walaupun itu dengan jalan berperang, 2 orang utusan itu pun menjumpai Abdul Muthalib, dan menyampaikan pesan Abraha kepadanya. Dengan tenang Abdul Muthalib menjawab, "Kami tak ingin berperang, karena kami sudah tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Namun jika pemimpin kalian mau menghancurkan Ka'bah, ya silahkan, pasti Allah tidak akan membiarkannya." Begitulah jawaban Abdul Muthalib. 2 orang pasukan itu pun kembali ke tenda mereka dan menyampaikan jawaban Abdul Muthalib. Abraha pun menganggap bahwa Abdul Muthalib keras kepala. Abraha pun tidak langsung memasuki kota Mekah. Ia hanya mengirim teror-teror dari pasukannya. Ia menyuruh pasukannya untuk mengusik warga, merampas ternak-ternak warga, sampai-sampai unta Abdul Muthalib sebanyak 200 ekor pun ikut dirampasnya. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib pun bergegas menjumpai Abraha. Melihat Abdul Muthalib menghampirinya,
Abraha mengira bahwa Abdul Muthalib akan memohon ampun padanya. Ia pun bertanya, "Apa yang membuatmu kemari?" Dengan tenang Abdul Muthalib menjawab, "Kembalikan 200 untaku yang dirampas pasukanmu." Abraha terheran dengan sikap aneh Abdul Muthalib, "Kami kesini untuk menghancurkan Ka'bah, mengapa kamu lebih mencemaskan untamu?" Tanya Abraha keheranan. Padahal jelas bahwa Ka'bah adalah bangunan yang dibangga-banggakan oleh penduduk Mekah. Mengapa sekarang, seorang pemuka Mekah lebih mencemaskan ternaknya daripada kehancuran Ka'bah yang mereka bangga-banggakan itu? Abdul Muthalib kembali menjawab, "Unta-unta itu akulah pemiliknya, sedangkan Ka'bah adalah milik Tuhan, maka Ia yang akan menjaganya sendiri." Mendengar hal itu Abraha murka, dia seperti sedang diolok-olok. Abraha mengembalikan semua unta-unta Abdul Muthalib, namun kini tekadnya sudah bulat untuk menghancurkan Ka'bah. Di sisi lain Abdul Muthalib memerintahkan rakyat Mekah supaya segera mengungsi keluar kota, karena pasukan Abraha sudah siap menggempur kota kala itu. Berangkatlah pasukan Abraha menuju Mekah. Mereka yang dilengkapi dengan 60.000 pasukan, di antaranya terdapat 8 hingga 13 ekor gajah dan ribuan pasukan berkuda. Saat tiba mereka di suatu lembah yang bernama Muhasir, mereka dikejutkan dengan segerombolan burung yang tidak diketahui dari mana arahnya. Saking banyaknya burung-burung itu, sampai-sampai langit yang awalnya terang sekarang menjadi gelap gulita. Sekawan burung-burung itu melempari semua pasukan Abraha dengan batu daripada neraka. Sehingga siapapun yang terkena batu itu tulang dan daging mereka hancur lebur seperti tanah. Sehingga peristiwa itu menewaskan semua pasukan Abraha yang berjumlah 60.000 itu, bahkan dalam satu riwayat, orang-orang yang selamat dari batu itu juga mati karena penyakit yang mengerikan. Abraha sendiri, sebagai pemimpin pasukan, juga dikisahkan mengalami azab yang pedih sebelum akhirnya ia mati. Nah, begitulah rentetan peristiwa yang terjadi pasca lahirnya manusia terbaik, kekasih Allah yaitu Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.